Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Enci Tani di sini kita kali ini episode panen bawang merah aquaponik. Ya, di sini kelihatan tanaman bawang merahnya yang sudah tua-tua. Nah, bahkan ada yang sudah layu dan mati. Kita akan lihat hasilnya ya. Oke. Nah, di sini kita menanam dua jenis bawang merah, yaitu tuk-tuk ya, yang satu varietas tutuk, yang satunya varietas Sanren kalau nggak salah, saya lupa. Umur tanamannya itu udah sangat tua, yaitu sekitar 4 bulan lebih dari semai. Oke, nah di bawang merah ini kita perlakukan ada dua macam perlakuan. Yang untuk menghambat pertumbuhan lumutnya pada media tanamnya ya. Nah, di sini kita lihat itu. Nah, ini ada yang hijau begini, tapi ini belum ada umbinya ya. Nah, yang lain lagi di sini kita lihat. Nah, itu terlihat hijau, pangkal di ininya hijau banget itu, lumutnya sangat banyak. Nah, di sini juga ini belum siap panen ya, walaupun umurnya udah tua, tapi ada bawang merah yang belum bisa dipanen karena masih kecil-kecil. Nah, kemudian yang ini satu lagi. Nah, di sini kelihatan udah cukup besar umbinya, bisa dipanen karena tanamannya udah hampir mati. Lihat di sini hijau sekali. Nah, lumutnya banyak banget. Nah, ini untuk tanaman yang tidak diterima perlakuan untuk pertumbuhan lumutnya. Kemudian yang kedua, nah ini tanaman yang diperlakukan dengan serat yang untuk menghambat pertumbuhan lumut. Terlihat itu, ini seratnya. Di sini kelihatan lumutnya tidak terlalu tebal karena di sini putih. Nanti kita bongkar di bawah seperti apa. Oke. Nah, di sini juga sama terlihat. Di atas juga sama. Oke. Nah, untuk yang pertama kita akan ambil varietas Sanren terlebih dahulu. Yang pertama ini belum kelihatan ada umbinya. Yang kedua ini, wah, malah kelihatan ada tanaman lain di sana. Inilah risikonya kalau tidak diberi treatment untuk menghambat pertumbuhan lumut atau tanaman lain yang ada di media rockwool ya. Lihat itu, ada rumput yang lain, tanaman non target yang tumbuh ya. Nah, kemudian yang ini kita ambil, yang udah cukup tua kita ambil. Nanti kita lihat umbinya seperti apa. Nah, satu, umbinya nggak kelihatan ya bagus atau enggak nih, tanamannya sih udah cukup tua nih. Dua, tiga, empat, kita ambil. 5, yang ini dua enggak jadi diambil, yang ini aja diambil yang segitu apa. 5. Nah, kita udah ambil 5. Dari 5 ini coba kita lihat satu persatu ya, dan kita perbandingkan. Nah, ya di sini udah kita dapat 5 tanaman, yang 3 diperlakukan serat, yang 2 tidak. Nanti kita perbandingkan ya. Kita ambil yang tanaman yang pertama, kita bongkar ini, langsung kita lihat ini. Nah, kita bongkar itu, umbinya lumayan ada, walaupun enggak gede-gede banget, tapi nah ini tanaman yang pertama kita bongkar tuh, kelihatan umbinya ada tapi tidak begitu besar. Nah, ini yang tanaman yang kedua. Nah, lihat umbinya ada karena tanamannya udah mati, akarnya udah pada busuk di sini. Kalau di sini tanamannya masih hijau, akarnya masih ada. Oke. Nah, udah 2. Ini dari 2
eh, tanaman yang tidak diperlakukan dengan kapas. Kemudian yang berikutnya, kemudian kita akan bandingkan dengan yang 3 tadi, yang ini ada perlakuan kapasnya, apakah lebih besar atau bahkan lebih kecil. Nah, coba yang pertama kita bongkar dulu ya. Oke, ini yang ada kapasnya, kita bongkar kapasnya ya. Kapas ini, kapas atau serat atau apapun itulah untuk menghambat cahaya biar tidak masuk ke dalam. Kita lihat apakah dia hijau atau tidak pertama. Nah, kapas bisa menghambat lumut, tapi sayang umbinya tidak bisa besar. Nah, mungkin nanti kita kembalikan lagi ya ke tanaman sana, ke aquaponik, karena ini tanamannya masih cukup hijau dan akarnya juga masih lumayan ada. Nanti kita kembalikan. Nah, kemudian kita ambil yang berikutnya. Nah, kalau yang berikutnya ini tanaman sudah cukup tua ya, dan sudah hampir mati. Nanti kita lihat dalam seperti apa. Untuk tanaman yang hampir mati dan gitu dikasih kapas ini, kita lihat, kita bongkar dalamnya seperti apa. Rupanya ada sedikit lumut, tapi umbinya bisa membesar. Kita keluarkan. Nah, tuh. Ini juga sama, akar udah mulai mati. Nih, akar udah mulai mati. Lumut ada, tapi tidak begitu banyak. Ini ada lumutnya, tapi lumutnya juga udah pada mati ya. Nah, ini yang ada kapasnya, untuk saya taruhin kapas untuk membandingkan yang berbeda. Nah, di dalam juga kapas tidak ada, udah kita ambil, dan lumutnya kelihatan sudah tidak banyak seperti yang tadi yang 2. Nah, nanti kita bandingkan. Ini yang kapas, terus ini kapas. Nah, kemudian ada satu lagi nih, yang ini juga sudah hampir mati tanamannya. Kita lihat nanti. Nah, apakah umbinya cukup besar dan dipenuhi lumut atau tidak. Nah, ini ternyata cukup besar ya umbinya ya. Umbinya cukup besar jika kita ambil kapasnya. Nah, dia masih agak hidup ini rupanya, karena tanamannya masih ada hijau. Oke. Nah, dari sini terlihat bahwa pengaruh kapas atau serat ini yang untuk menghambat cahaya bisa digunakan untuk mengurangi pertumbuhan lumut di rockwool ya. Ini kelihatannya jelas banget. Beda banget kan rockwoolnya. Yang ini yang sebelah sini, yang ini itu tidak ditutupi dengan serat atau kapas itu untuk menghambat pertumbuhan lumut. Lumutnya sangat banyak. Nah, yang ini dengan pelakuan serat tadi yang untuk menghambat pertumbuhan lumut, serat atau kapas untuk menghambat pertumbuhan lumut, ternyata berhasil. Lumut tidak numbuh terlalu hijau di rockwoolnya ya, bedanya jauh. Rockwool ini, yang ini tanpa serat kapas, yang ini dengan serat kapas, kelihatan. Lumutnya lebih sedikit ya yang ini. Nah, untuk hasilnya umbinya, karena ini hanya 2 contohnya yang kita ambil, mungkin kurang memadai ya untuk perbandingan ya, tapi paling tidak kelihatan di sini. Nah, ini untuk varietas Sunren, terlihat bahwa sama-sama bisa menghasilkan umbi ya, dengan posisi tanaman yang hampir mati. Ini juga sama, masih hijau, tapi sama-sama bisa menghasilkan umbi. Berarti 2 perlakuan ini bisa diberikan ataupun tidak. Lihat istilahnya gini, mau menggunakan kapas maupun tidak, umbi tetap bisa terbentuk. Cuma kalau menggunakan kapas, keunggulannya lumut tidak terbentuk begitu banyak. Kalau tidak menggunakan kapas, lumutnya banyak. Nah, itu aja. Nah, itu efeknya nanti ke irigasi yang ada. Semakin banyak kapas, irigasi akan terganggu untuk pengairannya. Nah, ini untuk varietas Sunren. Nah, nanti kita lihat lagi juga untuk varietas tuk-tuk ya, bagaimana pengaruhnya. Nah, ini tetap taruh di sini, di sebelah atas ini ya.
Nah, kita juga akan ambil lagi untuk yang tutupnya, akan kami persiapkan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama kita ambil tuk-tuk, nah tanpa kapas. Sama, ternyata kalau tanamannya mati umbinya cukup besar dan lumutnya cukup banyak ya. Yang kedua juga sama ya, kita ambil. Nah, posisi sama, lumut tebal dan umbinya muncul ya. Di rockwool sangat tebal. Nah, kemudian yang kedua, nah kita ambil. Nah, ini tanaman mati, kita ambil kapasnya, bongkar dulu kapas atau serat untuk nutup ya, ini bisa apa aja. Yang penting sifatnya itu dia tidak mudah basah, jadi nanti dia tidak cepat terkena air atau penuh dengan air. Oh, ternyata yang ini sampai busuk. Yang ini busuk nih, kelihatan. Nah, umbinya masih kecil. Yang ini tuk umbinya kecil. Kemudian yang ada itu lagi. Nah, kita lihat apa umbinya sama, jadi busuk atau tidak. Kita lihat atau ada umbinya atau tidak. Oh, ada umbinya tapi kecil kelihatannya. Nah, kelihatan ada umbi tapi masih kecil ini. Nah, tuk. Jadi sekilas, kalau secara sekilas kita lihat di sini adanya kapas bisa membantu menekan pertumbuhan lumut. Itu seperti yang ada di gambar di sini. Seperti di sini nih, lumut bisa kita tekan pertumbuhannya, tetapi efeknya karena terlalu lembab pada bagian umbi di sini. Ini karena tutup dengan lumut, ya, tutup dengan tutup dengan kapas ini, jadi dia lembab sebelah sini ya, bagian umbinya seperti ini contohnya. Nah, ini yang akan saya ambil contoh yang tadi yang busuk itu. Nah, kenapa jadi itu? Ini. Nah, ini jadian seperti ini. Jadi kalau ada penutup serat atau kapas di bagian umbi, dia kurang bisa kering, umbi selalu basah terus, sehingga ada resiko untuk terjadi busuk seperti ini ya. Ini resiko yang bisa dialami kalau kita menghambat pertumbuhan lumut pada tanaman umbi ya, sayur berumbi seperti ini. Karena bawang merah itu termasuk tanaman yang berumbi, umbi bawang yang siung-siung berlapis, namanya umbi lapis. Nah, di sini terlihat ya, kita yang tuk dari tuk itu kelihatan. Nah, yang di sini juga kelihatan ini bahwa kulit yang ininya luarnya tuh hampir busuk. Kelihatan ini. Yang ini kelihatan ini kulitnya udah hampir busuk. Yang ini basah, kulitnya basah. Lihat ini juga kulitnya basah. Nah, ini juga sama nih, kelihatan udah ada garisnya bahwa di sini terjadi pembusukan lebih cepat pada kulit yang kering, yang seharusnya kering seperti ini jika terkena matahari. Nah, ini keunggulannya jika tidak ditutup, dia terlalu terkena sinar matahari lebih banyak sehingga kulit kering ini tetap kering, tidak lembab. Kalau ini lembab karena tertutup tadi kapas, sehingga yang ini walaupun lumutnya bisa ditekan tapi resikonya pada umbinya cepat atau mudah busuk akibat dari kelembaban yang tinggi karena tidak terkena sinar matahari yang cukup. Kalau ini terkena sinar matahari yang cukup, dia kering. Ini terlihat dari semua umbi-umbi yang kejemur ini kering semua kulit luarnya, sedangkan umbi-umbi yang dihambat pertumbuhan lumutnya itu mengalami kelembaban pada daerah ini tetap basah, kulit ini tetap basah, ini kulitnya juga tetap basah, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Jadi dia relatif lebih rentan terhadap kebusukan ya, akibat dari gangguan mikroorganisme ya, mungkin jamur, bakteri juga bisa, saya nggak tahu ini apa, perlu kajian lebih lanjut ya. Jadi resiko penggunaan kapas di sana untuk tanaman umbi daun
Nah, umbi lapis seperti ini, seperti bawang merah. Nah, di sini juga busuk ini, kelihatan di bawahnya busuknya. Coba kita bongkar yang satu, busuknya bawahnya. Katanya enggak ya, kayaknya baik-baik aja dulu. Nah, tuh baik-baik aja, akarnya masih utuh nih. Akarnya masih segar, masih bagus. Kering karena dia tuh, karena dia di bagian sini tuh kering, kena matahari penuh. Tuh, bagusnya ada busuk. Satu, yang ini juga sama kita bongkar. Nah, sama tuh, bagus. Yang ini juga sama, bagus juga. Kita bongkar. Bagus juga kan? Tuh, bagus. Bagus semuanya. Nah, yang ini juga sama, bagus juga. Kalau dibongkar. Nah, bagus semuanya yang patah. Yang patah ini bagus semua. Dari dua varietas yang berbeda. Ya. Nah, bagus semua. Oke. Nah, jadi untuk rekomendasinya, kalau mau menanam bawang merah pada rangkaian hidroponik, lebih baik tidak menggunakan penutup yang menutup umbi, sehingga kejadian busuk seperti ini atau ini tidak terjadi. Ini hanya memang ada beberapa yang mungkin bisa selamat, tapi setengahnya tidak selamat. Dari 4 yang kita ambil sebagai contoh, 2 menghasilkan umbi bagus, tapi yang 2-nya lagi kurang bagus, mengalami kebusukan. Ya, mungkin demikian dulu sekilas pengaruh penghambat pertumbuhan lumut pada tanaman umbi bawang merah di pertanaman aquaponik. Nah, mungkin nanti untuk seri yang berikutnya kita bisa kaji atau ulas bagaimana pengaruhnya untuk tanaman non bawang. Nah, ini kan pada tanaman aquaponik. Nanti juga kita lihat bagaimana pengaruhnya pada tanaman yang menggunakan media hidroponik apembik. Kita lihat seperti apa. Oke, itu untuk episode berikutnya. Untuk sementara demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga semoga mendapat tambahan penjelasan resiko yang dapat diminimalisir jika menanam bawang merah. Demikian ya. Silahkan like and subscribe ya. Nah, kalau perlu ada yang komen aja di bawah untuk perbaikan kita semua. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan NZ Tani.